Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Puji Tuhan, di tengah-tengah pandemi Corona ini saudara, kita tetap ada dipelihara sama Tuhan. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Untuk itu kita patut bersyukur buat kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Haleluya, Yesus, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Glory. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup. Amin, terima kasih Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
sempurna untuk kami. Heran ajaib kasih anugerah-Mu. Haleluya. Ya ralamasi kanaralamase. Syukur terima kasih Bapa yang baik buat kasih sayang dan anugerah-Mu. Haleluya. Syukur terima kasih Bapa. Haleluya. Ralamashe ikaparayasa. Haleluya. Bapa yang maha baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa pada hari yang keberkatan yang Kau anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun kami harus beribadah lewat online, kami harus beribadah dari rumah-rumah anak-anak-Mu masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang maha kuasa, yang tak terbatas kuasa-Mu, yang tak terbatas kasih sayang-Mu. Tuhan sanggup melawat setiap pribadi kami, sanggup melawat setiap rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang walaupun saat ini kami belum bisa beribadah dalam gereja-Mu oleh karena Tuhan pandemi virus corona ini. Untuk itu kami mohon Tuhan agar pandemi virus corona ini cepat berlalu. Dalam nama Yesus, Engkau juga melawat setiap anak-anak-Mu. Mungkin pada hari ini di antara mereka yang sakit, Engkau datang menyembuhkan. Mungkin ada yang susah, Kau beri penghiburan. Yang lemah beri kekuatan baru. Mungkin juga Tuhan, karena rasa jenuh, ada roh kemalasan. Mereka tidak gairah untuk berbakti kepadamu, untuk berdoa mencari Engkau Tuhan. Engkau ampuni, Engkau jamah dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah roh kami, untuk kami tetap semangat dan antusias dalam kami ingin melayani Engkau, dalam kami berbakti kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa kuasa ibadah itu nyata atas kami, orang-orang yang mengasihi Engkau dan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan-Mu atas kami hamba-hamba-Mu, atas kami seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Engkau berkarya Roh Kudus, Engkau ambil alih. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya jam ibadah ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau, demikian juga untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan terus belajar bersyukur. Walaupun mungkin di tengah-tengah situasi yang sulit ya saudara, di tengah-tengah masa-masa yang prihatin ini, tetapi biarlah kita mau terus bersyukur. Karena apa saudaraku? Dalam keadaan apapun Tuhan selalu ada untuk kita, dan kita mau tetap memuji mengagungkan Dia, Allah kita yang luar biasa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Mari saudara, kita akan angkat suara kita, angkat hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
keselamatan-Nya. Tak ada untuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Nah, tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada untuk mengikatku, puji Tuhan. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Saudara, dan kita selalu mau bersorak-sorai bagi Tuhan, bersukacita bagi Tuhan, maka kekuatan Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang dalam kehidupan kita memampukan kita untuk kita boleh terus setia kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita percaya, saudara, dengan apa yang terjadi di sekitar kita, semua adalah penggenapan firman Allah, bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua semakin dekat. Untuk itu betapa kita harus semakin hidup memperkenankan hati Tuhan, untuk kita mau tetap setia dalam kita ini dan melayani Dia. Karena kita percaya mahkota kehidupan, mahkota kebenaran Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia, yang dikasihinya, dan yang setia. Seperti wanita yang mengurapi. Mari kita siapkan hati kita, terus sebentar kita dengar kebenaran firman Allah yang boleh menerangi hidup kita. Glory Jesus. Terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku
Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau mendengar akan firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapi segenap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Buatlah kami mengerti dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya, supaya iman kami teguh, kami memiliki roh yang perkasa. Terima kasih Tuhan, kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Kami ucapkan selamat beribadah di dalam kasih Kristus. Dan pada hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, dari ayat ini kami mengambil tema membangun manusia roh yang perkasa. Saudara sekalian, bagaimana caranya untuk kita dapat membangun manusia roh yang perkasa? Dari ayat ini ada 3 hal yang diungkapkan Paulus untuk membangun manusia roh yang perkasa. Yang pertama, untuk kita membangun manusia roh yang perkasa, kita akan ditempa dengan penderitaan. Mungkin ketika kita mendengar penderitaan, kita akan menjadi kecil hati, kita akan menjadi kaget. Benarkah orang yang mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, percaya kepada Yesus akan menghadapi penderitaan? Saudara kekasih, Rasul Paulus berkata di dalam ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi jelas di sini bahwa orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lepas dari penderitaan, tetapi justru penderitaan itu akan menempa kita, membangun kita, yaitu roh yang perkasa. Nah, untuk itulah saudara-saudara, jangan sampai kita menyerah kepada persoalan masalah atau penderitaan kita. Sebab kalau kita menyerah kepada persoalan, penderitaan, masalah kita, berarti kita akan menjadi kalah. Kita akan menjadi putus asa. Tetapi sebaliknya, penderitaan itu akan membangun kekuatan kita ketika kita tidak
mudah menyerah dan bahkan berjuang untuk membela masalah di hadapan Tuhan. Seperti Paulus ungkapkan dalam ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini menunjukkan bahwa Paulus harus menghadapi persoalan masalah yang dikatakan, jikalau manusia lahiriah kami merosot, kami tidak tawar hati, kami tetap teguh dan kuat, karena di balik penderitaan atau manusia lahiriah merosot itu, maka manusia batiniah kita akan dibaharui sehari ke sehari. Saudara, dengan demikian kita tidak boleh takut dalam menghadapi penderitaan, melainkan kita harus menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk membela, meneguhkan, dan menguatkan kita. Saudara, kalau kita melihat dari nas yang lain daripada kesaksian Paulus bahwa dia juga mengatasi masalah persoalan dan penderitaannya. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 1 mulai ayat yang ke-8 berkata, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahkan Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi ketika Rasul Paulus menghadapi persoalan, bahkan dikatakan putus asa, seolah-olah sudah ditetapkan mengenai hukuman mati, tetapi semuanya itu terjadi supaya Rasul Paulus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Yang dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi ini penderitaan Paulus yang luar biasa. Dalam keadaan yang sedemikian inilah maka Rasul Paulus memiliki harapan yang kuat kepada Allah yang membangkitkan orang mati.
Kalau Allah berkuasa membangkitkan orang mati, maka Allah juga berkuasa membela setiap persoalan dalam kehidupan kita. Untuk itulah saudara-saudara, kita perlu berjuang ketika kita menghadapi persoalan dan masalah kehidupan kita. Saya teringat di dalam Markus pasal 5 ada satu peristiwa yang begitu memberikan dorongan dalam kehidupan saya, yaitu ketika saya membaca peristiwa ada seorang wanita yang menghadapi penyakit pendarahan selama 12 tahun. Saya melihat betapa ngerinya penderitaan seorang wanita ini. Dia tidak menyerah kepada keadaannya, melainkan dia berusaha. Sudah berulang-ulang kali dia berobat ke tabib-tabib sampai menghabiskan uang dan harta bendanya, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh, melainkan semakin memburuk. Saudara, apakah wanita ini menyerah kepada keadaannya? Tidak. Ketika dia mengalami pergumulan yang begitu hebat, penyakitnya semakin memburuk, harta bendanya, uangnya sudah habis. Ia mendengar berita-berita tentang Yesus Kristus Tuhan. Sudah tentu dia mendengar Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Yesus berkuasa membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat, dan banyak sekali hal yang didengar oleh wanita yang 12 tahun pendarahan ini. Maka bangkitlah imannya, kekuatan di dalam dirinya muncul ketika dia mendengar tentang nama Yesus yang dahsyat dan hebat itu. Maka dia berkata di dalam hatinya, jikalau aku menjamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Maka wanita ini dengan tenaga yang masih ada, dia mencari Yesus, dan terus mencari Yesus sampai ia mendapatkannya, karena dia akan membuktikan iman dalam hatinya, kalau aku menjamah jubahnya saja, maka aku pasti sembuh. Dan ketika Tuhan Yesus diiringi oleh banyak orang, dikatakan berbondong-bondong, maka wanita ini masuk dalam kerumunan orang dengan kekuatan yang ada untuk bisa menghampiri Yesus dan kemudian menjamah jubahnya. Dan ternyata benar, ketika wanita itu bisa menjamah jubah Yesus, maka dia merasa di dalam dirinya telah mengalami kesembuhan. Dan saat itulah Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Maka murid-muridnya berkata kepada Yesus, Guru, engkau melihat di sini banyak orang yang mengerumuni Guru. Guru berkata, siapa yang menjamah aku?
Maka wanita itu kemudian tersungkur di depannya. Dan Yesus kemudian berkata, imanmu telah menyelamatkan. Dari satu peristiwa itu kita diajar bahwa kita tidak boleh menyerah kepada keadaan, tetapi kita harus terus berjuang melawan penderitaan itu bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu peristiwa lagi yang menjadi pelajaran yang indah khususnya bagi saya. Itu tertulis di dalam Matius pasal 15 mulai ayat 21. Di mana ada seorang ibu memiliki seorang anak yang dirasuk setan. Anaknya itu sangat menderita. Maka ibu Kanaan ini dia mencari Yesus dengan satu tujuan, supaya anaknya disembuhkan. Kemudian ibu ini melihat kerumunan banyak yang mengiring Yesus. Kemudian ibu ini berkata, "Ya Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Anakku sangat menderita karena dirasuk setan." Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apa-apa. Malahan murid-muridnya usul kepada Tuhan Yesus supaya wanita itu, seorang ibu itu, diusir dari kerumunannya karena dia mengikut kita dengan berteriak-teriak. Apakah wanita ini menjadi putus asa? Tidak. Dia kemudian mendekat dan kemudian menyembah. Dan dia berkata, "Yesus, anak Daud, tolonglah anakku, sembuhkanlah anakku." Tapi Yesus menjawab, "Aku diutus hanya untuk domba-domba Israel yang hilang." Saudara-saudara, saya melihat perjuangan seorang ibu ini. Walaupun Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba-domba Israel yang terhilang," tetapi terus dia mendekat, menyembah, terus dia melekat kepada Tuhan. Dan sudah tentu dia berkata, "Ya Tuhan, tolonglah aku, sembuhkan anakku." Maka kemudian Yesus berkata, tidak patut, tidak layak mengambil roti di meja anak-anak kemudian diberikan kepada anjing. Wanita ini disamakan dengan anjing. Tetapi dia tidak putus asa, dia tidak lemah. Malahan dia membenarkan kata daripada Tuhan Yesus. Benar ya Tuhan. Kata Tuhan benar. Tetapi anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ketika Yesus mendengar ucapan dari seorang ibu ini bahwa anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, Yesus berkata, "Besar imanmu, pulanglah, anakmu sudah sembuh." Ternyata perjuangan yang gigih ini membuahkan hasil yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa wanita ini memiliki roh yang perkasa.
Saudara, apa yang kau hadapi hari-hari ini? Masalah apa yang engkau gumuli hari-hari ini? Mungkin engkau berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin ini dapat diselesaikan. Tetapi semua perkara itu mungkin kalau engkau menyelesaikan masalahmu bersama-sama dengan Tuhan. Karena penderitaan itu tidak akan menghancurkan engkau ketika engkau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka rohmu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Bahwa bagaimana kita bisa membangun roh kita yang perkasa, yaitu ketika kita mau menghadapi penderitaan itu bersama-sama dengan Yesus. Yang kedua, bagaimana saudara membangun manusia roh yang perkasa? Yang kedua, kita perlu ingat bahwa hidup di dunia ini sementara. Di dunia ini sementara. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi di dunia ini hanya sementara. Dikatakan apabila kemah tempat kediaman kita ini di bumi ini dibongkar, ini artinya kita akan menemui ajal, kematian. Jadi ternyata memang hidup di dunia ini tidak kekal, hanya sementara. Kalau hidup di dunia ini juga hanya sementara, berarti penderitaan kita juga sementara. Bisa terselesaikan dengan baik. Saudara, itu sebabnya dalam waktu yang sementara ini kita harus terus-menerus membangun batiniah kita, membangun manusia roh kita. Karena kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak boleh membuang-buang waktu kita. Kita harus pergunakan waktu kita ini untuk mencari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat membangun roh kita ketika kita mau mencari Tuhan. Itu sebabnya dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan sewaktu ia masih bisa ditemui. Hari-hari ini, saat-saat ini, Tuhan masih membuka diri untuk setiap orang yang mencari Dia. Kita harus mempergunakan waktu kita yang sempit, yang sedikit, yang sementara ini dengan sebaik-baiknya. Dalam masalah virus corona, kita memiliki banyak waktu berdiam diri di rumah. Itu maksud Tuhan, supaya engkau berdiam diri bersama-sama dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu.
mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, mengisi hidup kita, roh kita dengan firman Tuhan, dengan persekutuan dengan Tuhan. Saudara, dan ketika roh kita dibangun karena kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan takut apa yang kita hadapi saat-saat ini. Itu sebabnya Pemazmur pasal 23, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidakkan kekurangan aku. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai aku. Jadi ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, walaupun kita menghadapi perjalanan yang gelap, kekelaman, kita tidak menjadi takut, sebab Tuhan beserta kita. Dalam surat Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, dikatakan di sana, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ternyata di balik penderitaan kita ada sukacita, ada kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus juga ungkapkan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan kepada kita. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita akan mempergunakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari firman-Nya, gali firman-Nya, supaya iman kita semakin teguh, semakin kuat. Lakukanlah dengan segenap hatimu. Itu cara untuk kita membangun manusia roh yang perkasa. Yang ketiga, untuk kita dapat membangun manusia roh yang perkasa, kita perlu mengingat janji Tuhan masa depan kita. Tuhan memberikan janji masa depan kita, bukan masa depan kita di dunia yang fana ini, tetapi masa depan kehidupan yang kekal. Yang tadi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, supaya suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi Tuhan menyediakan masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menjamin janji-janji
yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 5 berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Tuhan memberikan jaminan, meterai oleh roh yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Bahkan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, di sana juga dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah ya dan amin. Allah yang tidak pernah berdusta. Dia memeteraikan janjinya di dalam hidup kita ini oleh Roh-Nya. Itu sebabnya saudara-saudara, janganlah engkau meragukan akan janji Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, itu juga berarti kita harus percaya kepada janjinya, mempercayai firman-Nya. Maka roh kita akan senantiasa kuat dan teguh. Demikian juga di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b dan 6 berkata, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saudara, jelas sekali firman Tuhan ini bahwa di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan juga tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan ragukan firman Tuhan. Pegang dengan teguh, jangan menjadi lemah karena penderitaan. Jikalau kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menerima seluruh janji Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh meneguhkan dan menguatkan, memimpin dalam hidup saudara di dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa surgawi, hari ini kami telah mendengarkan akan firman-Mu, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Itu sebabnya Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami boleh membangun roh kami yang perkasa,
sehingga kami tidak akan menjadi lemah ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tuhan, pada saat ini kami berdoa agar Tuhan memberikan gagasan dan hikmat di masa karantina mandiri ini untuk dapat menemukan hal-hal atau langkah-langkah strategis sehingga kita menjadi orang-orang yang bertahan dari pandemi COVID-19 ini. Untuk itu memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan dengan kekuatan Allah, sehingga mereka boleh bekerja dengan yakin dan mereka tidak menjadi takut akan keadaan ini, tapi melangkah maju. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami ini. Kiranya Engkau akan pulihkan. Engkaulah ya Tuhan yang menuntaskan semua perkara, khususnya dalam menangani Tuhan virus corona ini Tuhan. Segera akan terselesaikan, sehingga kami umat-Mu boleh beribadah seperti sedia kala, dan bangsa rakyat Indonesia boleh bekerja seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya Tuhan menyertai di dalam pemimpin-pemimpin kami yang saat ini sedang bekerja Tuhan untuk menuntaskan Tuhan virus corona ini, khususnya para medis, para dokter, TNI, Polri yang ada di garis depan. Tuhan juga melindungi dan menyertai sehingga mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Bagi saudara-saudara kami yang terkena virus corona, kiranya juga Tuhan akan menjamah sehingga mereka cepat disembuhkan. Terima kasih ya Bapa, para hamba-hamba-Mu yang melayani dalam gereja-Mu, kiranya Engkau juga berikan hikmat untuk membawa umat-Mu kepada iman yang semakin teguh. Terima kasih, terpuji akan nama-Mu kekal selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya berkat dan sukacita, keselamatan dari Allah dilimpahkan atas kita semuanya sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah online bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan dan segala bentuk perhatian jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membalas dengan segala kelimpahan. Doa kami, kita semua dapat tetap semangat dan antusias di tengah situasi dan kondisi saat ini. Dan untuk mendukung pelayanan ini, kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat subscribe channel GBI Shalom Wangon, like, komen, dan share. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. GBI sehati.